Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kelima, yaitu pada halaman 65. Silahkan buka buku kalian. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar, dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak semua di rumah. Untuk pelajaran kelima, yaitu di muatan IPS. Di sini ada mengenai flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, flora dan fauna, masih ingat flora dan fauna yaitu hewan dan tumbuhan, jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuhan. Nah, di sini ada berbagai macam. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan dan hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jadi ada namanya bahasa flora dan fauna endemik. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan flora dan fauna endemik itu yang mana hewan dan tumbuhannya jarang ada antara di dalam Asia Tenggara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri contohnya untuk floranya tanamannya yaitu ada anggrek hitam. Nah, di Malaysia itu tidak ada anggrek hitam. Di sana malah terdapat asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau dan lainnya. Nah, sedangkan Indonesia itu tidak ada. Di Indonesia flora yang endemik itu ada anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu dan lain-lainnya. Nah, jadi apa yang ditanam di negara satu dengan negara lain itu belum tentu ada. Jadi mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Itu salah satu contoh antara Indonesia dan Malaysia. Kalian bisa baca sendiri. Untuk faunanya rusa di Indonesia sendiri ada rusa bawean, ada banteng Jawa. Nah, namanya aja sudah mencerminkan banteng Jawa, berarti hanya ada di Pulau Indonesia, kan Pulau Jawa. Nah, di Malaysia tidak ada. Di Malaysia faunanya seperti banding coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung. Itu yang ada ya. Nah, kalian bisa baca lagi di halaman 66, ada Singapura, Filipina, Thailand dan lain-lain yang termasuk dalam Asia Tenggara. Nah, setelah itu kita tinggalkan, kita bisa lanjut ke muatan SPDP-nya, membuat pameran karya seni patung. Anak-anak tahu apa itu pameran? Ya, pameran adalah pertunjukan untuk sebuah hasil karya berupa barang produksi perorangan maupun produksi kelompok. Nah, apa tujuannya? Di sini tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah, agar orang lain bisa memberikan apresiasi kepada kita, bisa menghargai hasil kita, bisa mengenal hasil kita. Oh, ini misalnya ada buatan patung dari dari hasil si anak ini. Wah, ternyata bagus ya. Nah, jadi ada apresiasi dan ada penghargaan tersendiri dari orang lain untuk sebuah hasil karya kita. Nah, itu tujuannya diadakannya pameran karya seni patung ini. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya, 1, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Nah, jadi kita paham apa makna dari patung tersebut. Ada pengetahuannya di dalam itu, kita bisa ambil. Nah, yang kedua, penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. Nah, adanya ide, adanya saran, kita bisa dapat masukan untuk memperbaiki hasil karya kita yang kurang.
Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Inilah manfaat-manfaat dari melakukan pameran di sekolah. Nah, karena kita masih pandemi, berarti kita belum bisa mengadakan pameran ini. Akan tetapi anak-anak bisa berkarya, bisa membuat sesuatu yang unik di rumah, boleh, sangat boleh. Nah, yang ini beberapa tahap agar pameran juga berjalan lancar. Nah, ada tahapannya. Pertama, menyiapkan ruang pameran. Ruang pamerannya ya harus ditata, harus bersih, harus rapi, harus terlihat indah, mengatur meja-meja kursinya dengan baik sehingga pengunjung bisa betah dan bisa enak melihat pameran tersebut. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Nah, mejanya susun menjadi rapi, kemudian patungnya dikelompokkan hasil-hasilnya. Yang mana bahan yang digunakan dan mewarnainya. Jadi ada macam dipilah. Oh, ini bahannya seperti ini menjadi satu, yang ini pewarnaannya seperti ini menjadi satu. Itu tadi yang dimaksud tahapan pameran. Untuk membuat sebuah pameran ya. Nah, di pembelajaran ke-6 kita akan membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Kalian bisa buka halaman 69. Kalian bisa baca teks di bawah itu yang ayo berlatih pada bunga Edelweiss. Seperti kemarin-kemarin sudah Ibu terangkan tentang membuat simpulan. Semoga anak-anak masih bisa paham. Nanti anak-anak bisa belajar sendiri bagaimana cara belajar, maksudnya mengulang kembali pembelajaran tentang kesimpulan kemarin, simpulan-simpulan atau ide-ide pokok yang penting. Nah, selanjutnya tentang sila-sila juga sudah kemarin, kita cuma di sini mengulang lagi. Ingat penerapan Pancasila yang kalian lakukan sehari-hari. Ingat dengan Pancasilanya 5 Pancasila ya. Harus ingat apa saja peran-perannya, apa saja nilai-nilainya, itu perlu kalian ingat lagi. Misalnya sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sikapnya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, kita melanjut ke halaman 72. Nah, di sana ada penugasan. Carilah informasi tentang profil salah satu negara di Asia. Informasi tersebut mencakup nama ibu kota, batas negara, penduduk, hasil sumber daya alam, bentuk pemerintahan, kepala negara, dan pemerintahan, bahasa, agama, lagu kebangsaan, mata uang, serta flora dan fauna endemiknya. Kalian bisa buat seperti ini ya. Buat seperti ini. Di sini Indonesia ada gambar negaranya, gambar lambang negaranya. Nanti kalian buat dihias sedemikian rupa. Silahkan hasilnya kumpulkan ke Ibu. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Ingat tugasnya di halaman 72. Diisi terserah mau Indonesia, Filipina, Malaysia atau yang lain boleh. Yang penting termasuk dalam Asia Tenggara. Itu saja dari Ibu. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.